Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,13% di level 8.936,754 di Jumat pekan lalu. Penguatan indeks harga saham gabungan atau IHSG terpangkas di Jumat pekan lalu usai menguat dekati level 9.000. Laju IHSG terbebani pelemahan saham big caps dengan saham brand perbankan Himbara, Telkom, dan Asa Internasional yang ditutup menguat tipis di Jumat pekan lalu dan masih bertahan di level 8.900-an. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,13% di level 8.936,754 di Jumat pekan lalu. Penguatan IHSG terpangkas setelah secara intraday sempat menguat mendekati level 9.000-an di level 8.981,021. Penguatan IHSG disokong IDX sektor barang konsumen non-primer melonjak 3,3%. IDX sektor properti dan real estate naik 2,39%, IDX sektor barang baku menguat 2,38%, IDX sektor kesehatan terapresiasi 1,31%, dan IDX sektor energi naik 0,99%. IDX sektor infrastruktur turun 1,08%, IDX sektor keuangan melemah 1,07%. Adapun saham-saham yang menjadi penggerak utama IHSG diantaranya saham AMMN ditutup menguat 3,16% di level Rp8.150 per saham dan berkontribusi ke penguatan IHSG 8,06 poin. Saham BBCA ditutup menguat 0,93% di level Rp8.125 per saham. Saham MDKA ditutup menguat 5,47% di level Rp2.700 per saham, berkontribusi 3,85 poin. Sementara saham-saham yang jadi pemberat IHSG diantaranya Brand melemah 0,79% di level Rp9.475 per saham. Saham TLKM ditutup melemah 2,27% di level Rp3.420 per saham. Saham ASII ditutup melemah 1,79% di level Rp6.875 per saham. Dari perbankan big cap, saham BMRI ditutup melemah 1,04% di level Rp4.760 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 0,81% di level Rp3.680 per saham. Sementara dari indikator perdagangan lainnya, nilai rupiah kembali ditutup melemah dan selama 2026 belum menunjukkan penguatan. Di Jumat pekan lalu, rupiah ditutup melemah 0,07% di 16.805 per dolar Amerika di perdagangan spot. Sementara indeks dolar Amerika naik 0,13% ke 99,035 dan posisi terkuat dalam 4 minggu terakhir. Penguatan dolar Amerika didorong rilis data ekonomi terbaru Amerika untuk melihat arah kebijakan The Fed di pertemuan akhir Januari. Dari domestik, defisit fiskal dalam APBN 2025 di 2,92% yang mendekati batas atas 3% terhadap PDB, menambah kekhawatiran investor terhadap ruang pembiayaan pemerintah di tengah volatilitas global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat terus melemah pada akhir tahun lalu usai laporan non-farm payroll di bulan Desember menunjukkan jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian hanya meningkat sebesar 50.000 pada Desember 2025. Sementara itu setelah laporan tenaga kerja dirilis, pelaku pasar mempertahankan ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Januari 2026. Perusahaan di Amerika Serikat menambah lebih sedikit lapangan kerja daripada yang diperkirakan pada Desember, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja terus melemah pada akhir tahun. Menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis Jumat 9 Januari lalu, jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian meningkat sebesar 50.000 bulan lalu setelah revisi ke bawah pada 2 bulan sebelumnya. Tingkat pengangguran turun sedikit menjadi 4,4%, kembali stabil setelah penutupan pemerintah yang berlangsung paling lama dalam sejarah. Data tersebut mengakhiri tahun yang dingin secara bertahap di pasar tenaga kerja Amerika Serikat, mendorong Federal Reserve memangkas suku bunga 3 kali berturut-turut hingga akhir tahun 2025. Meski merupakan salah satu tahun terlemah dalam hal penciptaan lapangan kerja sejak 2009, sebagian besar perusahaan juga menghindari pemutusan hubungan kerja.
Data Desember menunjukkan pasar tenaga kerja tetap rapuh pada akhir tahun dan prospek penciptaan lapangan kerja tetap hati-hati. Sementara itu, para pejabat The Fed yang akan bertemu lagi akhir bulan ini berbeda pendapat mengenai seberapa jauh lagi suku bunga akan diturunkan tahun ini. Setelah laporan non-farm payroll dirilis, pelaku pasar mempertahankan ekspektasi bahwa pembuat kebijakan akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Januari, sedangkan harga saham berjangka dan imbal hasil obligasi pemerintah tetap lebih tinggi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, harga emas naik pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu dan berada di jalur kenaikan mingguan seiring dengan investor yang menimbang data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan, serta ketidakpastian kebijakan dan geopolitik yang lebih luas. Harga emas spot naik 0,5% menjadi $4.496 per ons dan berada di jalur kenaikan mingguan sekitar 3,9%. Sebelumnya emas sempat menyentuh rekor tertinggi di 4.549 pada 26 Desember. Adapun data terbaru menunjukkan non-farm payrolls Amerika Serikat pada Desember naik 50.000, meleset dari ekspektasi kenaikan 60.000, sementara tingkat pengangguran turun ke 4,4%, lebih rendah dari perkiraan 4,5%. Di saat yang sama, pelaku pasar terus memperhitungkan setidaknya 2 kali penurunan suku bunga The Fed tahun ini, sebuah latar belakang yang secara historis menguntungkan emas. Lebih lanjut, harga emas dinilai berpotensi mencetak rekor baru di atas $5.000 di tahun 2026 dengan alasan tren de-dolarisasi dan resiko geopolitik. Selanjutnya dari bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Jumat dengan indeks S&P 500 yang melonjak dan ditutup pada rekor tertinggi didorong oleh penguatan Broadcom dan saham-saham chip lainnya. 3 indeks utama Wall Street tercatat kenaikan tajam pada pekan perdagangan pertama tahun 2026 dipacu oleh penguatan sektor material, industri, dan sektor lain yang dalam beberapa tahun terakhir tertinggal dari saham teknologi. Pada perdagangan di hari Jumat, S&P 500 naik 0,65% ke level 6.966, indeks Nasdaq Composite yang naik 0,82% ke posisi 23.671, dan indeks Dow Jones Industrial Average yang menguat 0,48% ke 49.504. Sementara itu, bursa ekuitas Eropa, saham-saham Eropa ditutup pada level tertinggi sepanjang masa pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu dan didorong oleh lonjakan saham Glencore yang membantu Stoxx 600 mencatatkan rentetan kenaikan mingguan terpanjang sejak Mei. Stoxx 600 naik 0,97% ke level 609,67, indeks FTSE 100 Inggris naik 0,8% ke level 10.124 dan DAX Jerman naik 0,53% ke posisi 25.261. PT Summarecon Agung Tbk mencatatkan marketing sales sebesar 5,52 triliun rupiah sepanjang tahun 2025 atau tumbuh sebesar 27% secara tahunan. Ya, adapun segmen rumah tapak menjadi penopang utama dengan porsi mencapai 74% dari total marketing sales sepanjang tahun lalu. Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk mencatatkan marketing sales sebesar 5,52 triliun rupiah sepanjang 2025 atau mencerminkan kenaikan sebesar 27% secara tahunan. Capaian itu sekaligus melampaui target tahunan yang dipatok perseroan di level 5 triliun rupiah. Performa Summarecon didorong oleh lonjakan penjualan pada kuartal 4 2025 yang mencapai 1,96 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 15% year on year dan melesat 41% dibandingkan kuartal sebelumnya. Produk residensial masih menjadi motor utama pertumbuhan di tengah dinamika sektor properti. Segmen rumah tapak menjadi penopang utama dengan porsi mencapai 74% dari total marketing sales sepanjang tahun lalu. Sementara itu untuk tahun 2026, sebelumnya Presiden Direktur Summarecon Agung, Adrianto PAD mengaku optimistis terhadap prospek kinerja 2026. Keyakinan tersebut seiring dengan kebijakan terbaru pemerintah terkait insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah yang diperpanjang hingga 2027. Dengan kepastian hingga 2027, pengembang bisa menyusun pipeline proyek secara strategis mulai dari perencanaan, peluncuran produk hingga penyelesaian konstruktif yang menjadi syarat utama PPNDTP. Presiden menekankan bahwa insentif PPNDTP 100% menguntungkan konsumen. Berbagai sumber, IDEX Channel.